Brilian, siang hari ini kita kembali lagi di podcast Brilian, podcastnya Semansa Family. Hai Brilians, kita sudah lama ya tak bertemu di podcast Brilian. Hari ini kita bertemu lagi bersama saya, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, saya Marcella Wahyu Muntia yang akan menjadi host pada podcast hari ini. Dan bintang tamu kita, narasumber keren kita adalah salah satu pengajar juga dari SMA Negeri 1 Sragen, yakni Bu Juwita. Monggo Bu Juwita untuk memperkenalkan diri. Hai, saya guru biologi, mestinya nggak asing lagi ya Mbak Marcel. Oke, sudah banyak di sini, sudah lama sekali, sudah 27 tahun. Saya Bu Juwita Sari, pengajar mata pelajaran biologi dan sebagai PJ sekolah riset. Ya, gitu teman-teman. Wah, Bu Juwita ini ternyata sudah sangat lama sekali, mungkin banyak sekali alumni-alumni sini yang nanti ketika melihat podcast Brilian akan teringat sebuah memori dengan Bu Juwita. Diajar Bu Juwita di biologi ya, Bu. Ya. Asal tidak galak. Iya. Enggak kok, Bu. Aku kata teman-teman aku, Bu Juwita enggak. Iya. Nah, podcast Brilian, teman-teman Brilian, hari ini kita akan membahas sebuah topik news, yaitu tentang sekolah riset, di mana pada bulan Oktober ini, Oktober sampai November awal ini, SMA Negeri 1 Sragen sedang mengadakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau sering disebut P5 ya Bu. Nah, salah satu poinnya adalah tentang sekolah riset ini. Nah, hari ini kita bersama Bu Juwita selaku narasumber yang akan membersamai kita dalam topik sekolah riset. Sebelumnya Brilian pasti bertanya-tanya apa itu tentang sekolah riset. Mungkin sepengetahuan saya teman-teman, sekolah riset adalah program pendidikan yang berfokus pada pelatihan keterampilan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam sekolah riset ini, siswa juga diarahkan untuk mendalami metode riset, menganalisis data, dan menghasilkan karya ilmiah berdasarkan temuan-temuan mereka. Nah, tentunya kita akan bertanya-tanya lebih sama Bu Juwita hari ini. Beliau sebagai penanggung jawab tentang sekolah riset. Yang pertama kita akan menanyakan, apa Bu itu sekolah riset dan bagaimana perannya dalam dunia pendidikan sendiri atau di Semansa sendiri yang sedang kita laksanakan? Monggo. Oke. Riset ya Mbak ya? Iya. Riset itu otomatis langsung ke image-nya penelitian. Betul. Riset, disebut Ya, lagi secara kembali. garis besar gitu ya, Bu. Yaitu suatu sekolah yang berlandaskan penelitian, yaitu mencari solusi suatu masalah secara sistematis dan logis, objektif. Begitu. Jadi sekolah riset itu sekolah yang berusaha membudayakan peserta didik untuk selalu mencari solusi-solusi melalui penelitian, tidak gerusa-gerusu gitu. Jadi melalui observasi, kemudian eksperimen dalam berbagai masalah. Gitu. Jadi mereka semuanya melakukan sebuah tantangan-tantangan baru untuk menghasilkan karya mereka, temuan-temuan mereka dalam dunia riset sendiri. Iya, dan peranannya juga luar biasa. Dengan riset ini maka anak-anak itu bisa termotivasi untuk mudah untuk belajar, menemukan temuan-temuan baru atau mengembangkan yang sudah ada. Itu juga bisa. Itu dengan cara meneliti yang sudah ada, mengembangkannya atau menemukan hal baru. Kemudian mereka optimis untuk belajar dan nantinya bisa berguna setelah lulus SMA. Karena kita kan masih sebagai anak muda biasanya suka cari tahu, apalagi tentang meneliti. Kalau belum ketemu intinya dari situ kita belum pengen berhenti, harus dikejar Jadi, terus. Menimbulkan kreativitas, motivasi untuk belajar dan terus belajar. Wah, ternyata keren juga ini tentang riset. Ternyata kita setiap hari di sini diajarkan cara menggali, cara memfokuskan, cara memotivasi diri kita ya, Bu. Jadi harus selalu kreatif dan respect terhadap lingkungan. Permasalahan-permasalahan di luar itu, nah nanti tujuannya ke situ, manfaatnya seperti itu. Ya, terus
bagaimana sih Bu proses bimbingan riset sendiri di SMA Negeri 1 Sragen? Mungkin Ibu bisa ceritakan sebagai penanggung jawab di sekolah riset ini. Ya, karena mungkin belum lama belum lama kita mencanangkan untuk kembali. Sebenarnya setiap hari dalam proses pembelajaran, terutama apalagi yang kelompok IPA gitu. Nah, itu sudah mengenal metode ilmiah, langkah-langkahnya seperti apa. Itu jika mereka menerapkan itu sudah termasuk sekolah riset. Oh ya, termasuk gitu. Proses bimbingannya di dalam pembelajaran tersebut ya. Sekarang di-refresh kembali. Nah, ditekankan kembali. Yang pertama kita berusaha untuk mengintegrasikan ke pembelajaran. Jadi penelitian metode-metode yang ada di riset itu kita sematkan di rencana Bapak Ibu guru sebelum mengajar, namanya modul ajar. Di situ disematkan bahwa setiap mata pelajaran nanti akan memperkenalkan, bahkan bagi saya kira anak-anak SMA 1 sudah banyak sekali untuk menyusun karya-karya ilmiah kemarin ya. Jadi ini untuk ditekankan kembali bahwa itu sangat penting sekali di setiap mata pelajaran. Yang pertama adalah disematkan di modul ajarnya. Kemudian yang kedua juga ada ekstranya. Ya, ada ekstra care. Nah, di situ juga nanti anak-anak dimotivasi. Motivasi untuk setiap satu anak nanti semester yang kedua ini kami tuntut untuk menemukan atau mengembangkan satu karya ilmiah. Dan kebetulan saya sendiri baru join grupnya di semester ini gitu. Terus kita kan harus nanti untuk ikut belajar juga ya Bu, karena kita tuh masih dangkal banget untuk mencari pengetahuan ke depan seperti itu. Terus di SMA Negeri 1 sendiri nih Bu, sebagai bagaimana sebesar peran para guru atau pembimbing dalam mengimplementasikan tentang sekolah riset ini Bu? Sangat penting saya kira ya, karena kita lihat sendiri mungkin anak-anak itu ada yang kurang ada motivasi dalam diri ya, intrinsiknya mungkin ya, karena harus ada pendamping, harus ada fasilitator, harus ada mentor mungkin, coach mungkin, karena tugas guru itu. Sehingga karena sebagai fasilitator, sebagai motivator, sebagai coach itu sangat penting sekali untuk membangunkan terutama anak-anak yang mungkin baru bisa berkembang. Kan di P5 ini ada yang mungkin sudah berkembang sangat sekali, ada yang mulai berkembang karena anak-anak kan beda. Nah, disinilah peran guru. Jadi harus mempertahankan mereka yang sudah berkembang untuk diarahkan hal-hal yang baru. Kemudian yang baru berkembang ya kita tuntun, jadi supaya potensinya itu akan keluar. Saya yakin semua anak itu punya potensi, bakatnya sendiri-sendiri di bidang apa, dan itu tidak lepas dari riset. Dari pemikirannya harus mulai sistematis. Jadi kalau sekolah riset itu kan dalam mengambil kesimpulan, dalam menyelesaikan masalah kan harus sistematis, objektif dan sebagainya. Terus selanjutnya, bagaimana cara sekolah riset ini Bu mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam memecahkan suatu masalah? Menurut Ibu bagaimana? Seperti tadi. Ya, itu tadi dibimbing ya. Yang pertama peran guru sangat penting sekali di situ. Dibiasakan untuk sekarang sudah ada literasi ya. Nah, itu salah satu cara untuk sebenarnya ya, salah satu cara anak-anak itu supaya memiliki literatur yang luas. Karena untuk menyelesaikan masalah secara sistematis dengan riset ini harus literasi sains, literasi book, literasi yang tidak harus e-book atau buku enggak, tapi bisa membaca situasi termasuk literasi. Dalam bentuk apapun itu literasi. Itu satu. Yang kedua dalam proses pembelajaran ya Pak. Dalam proses pembelajaran itu ya setiap guru itu diharapkan mestinya berkolaborasi dengan peserta didik untuk membangkitkan semangat mereka. Jadi kita fasilitasi bentuk pembelajaran, kebutuhan pembelajaran mereka seperti apa toh. Kalau misalkan
bidang-bidang lain, bidang apa, dia sukanya di bidang apa, kita bimbing menuju ke sana gitu. Motivasi sehingga mereka termotivasi. Dan yang ketiga, kebutuhan belajar mereka berbeda. Ya, namanya berdiferensiasi, itu ya seperti itu. Ada yang suka ada yang suka nulis, ada yang suka mendengar, audio visual, atau mungkin hanya visual saja, dan lain seterusnya. Memang gak sulit, tapi itu tantangan bagi guru. Dan juga kita sebagai siswa harusnya ya memperhatikan setiap tantangan-tantangan yang dikasih, karena sebenarnya memotivasi diri kita sendiri ya teman-teman. Dan selanjutnya Bu, apa sih Bu goalsnya yang diadakan sekolah riset ini, atau endingnya mau mewujudkan peserta didik yang seperti apa di tengah era globalisasi atau zaman sekarang ini Bu? Oke. Nah, itu yang namanya riset kan sudah mulai sistematis sampai ini. Nah, diharapkan kami dapat mewujudkan terwujudnya peserta didik yang nanti lulus bisa peka terhadap lingkungan. Peka terhadap masalah-masalah di kehidupan sehari-hari. Entah itu nanti bidangnya sendiri-sendiri kan, mungkin masalah sosial atau masalah ekonomi, masalah kewirausahaan, atau bahkan kalau lulus SMA, masalah pembelajaran. Pembelajaran lanjut, maksudnya. Jadi mensurvive diri kita ya Bu sebenarnya. Jadi menciptakan, mewujudkan anak-anak yang generasi-generasi yang kreatif, inovatif. Jadi mereka tidak mudah putus asa. Harapan kami gitu. Jadi kalau mereka gagal awal itu merupakan awal dari keberhasilan. Karena apa? Mereka akan sadar, oh saya harus memperbaiki, observasi lagi, gitu. Metode apa lagi yang akan diterapkan oleh proses pembelajaran yang seperti ini, kok saya kurang pas ya. Nah, mereka akan memiliki evaluasi kemarin untuk kedepannya, dan mereka akan lebih lebih meneliti lagi lebih dalam apa kesalahan mereka yang digunakan ke depan, karena riset ini juga tentunya berguna bagi kita anak-anak muda di tantangan-tantangan ke depan ya Bu. Karena nanti kita akan tentang pembelajaran dan lain-lain. Dan memotivasi mereka itu sangat luar biasa. Kalau misalnya ada lomba dan seterusnya itu jangan berpikir menang kalah dulu, tetapi ya berpikirlah saya sudah berperan. Saya sudah melakukan ini, dan itu nanti akan memotivasi terus dan terus. Itulah riset. Jadi endingnya harapan kami seperti itu. Jadi SMA 1, lulusan SMA 1 enjoy entah itu di masyarakat, enjoy belajar di perkuliahan, begitu. Jadi pengalaman-pengalaman di SMA 1 itu menjadikan kenangan tersendiri bagi mereka. Tapi kenangan yang ternyata inilah manfaat, inilah proses pembelajaran yang saya dapat. Harapan kami seperti itu. Buah dari sebuah pembelajaran ya Bu, seperti itu. Kita akan, walaupun kita nggak gunain sekarang, tapi tentunya akan digunain di masa-masa yang akan mendatang ya Bu. Apalagi jalan kita tuh masih panjang ke depannya. Terus dari Bu Juwita sendiri, kita sudah berbincang-bincang tadi tentang sekolah riset. Terus adakah Bu pesan atau motivasi bagi